Karya seni rupa teknik tempel. Dapatkah kalian membuat karya seni rupa teknik tempel secara mandiri? Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan bentuk karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan-bahan yang ditempelkan pun beragam. Yang pertama kita akan membahas montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar yang akan ditempel dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar tersebut kemudian disusun ulang membentuk gambar adegan baru sesuai yang kita inginkan. Cara membuat karya montase, yang pertama tentukan tema karya, misalnya tentang keindahan alam. Kemudian, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat diperoleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Kemudian, tempelkan potongan gambar-gambar tersebut pada kertas sesuai rancangan. Jika perlu, lengkapi gambar dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Yang kedua, teknik kolase. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempelkan pada permukaan gambar. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, dan kayu. Aneka bahan ini ditempelkan pada permukaan gambar. Di sini perlu digarisbawahi ya, dengan aneka bahan, karena nanti berbeda dengan mozaik. Nah, cara membuat kolase itu, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih, atau pertama itu membuat polanya terlebih dahulu, kemudian siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas, kain, kayu, atau biji-bijian, lalu potong-potong bahan kolase kecuali biji-bijian, dan tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Yang ketiga, karya aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Dengan kata lain, karya aplikasi merupakan suatu cara dalam menghias kain dengan potongan lain-lainnya. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, cara membuat karya aplikasi, yang pertama, siapkan bahan, misalnya kain atau kertas, bisa kertas berwarna atau kertas bekas kalender. Kemudian buatlah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Lalu potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu sesuai keinginan, misalnya daun, bunga, atau hewan. Dan yang terakhir, tempelkan potongan tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, kemudian yang keempat, mozaik. Mozaik adalah gambar yang dibuat dari tempelan benda-benda kecil. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis. Nah, perlu digarisbawahi di sini sejenis ya. Bahan yang digunakan dalam mozaik itu bahannya sejenis, beda dengan kolase tadi ya. Misalnya kertas kaca atau keramik. Namun supaya lebih menarik, sebaiknya gunakan macam-macam warna. Cara membuat karya mozaik, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Siapkan bahan, misalnya kertas atau kain. Potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Muatan IPA, gaya gesek. Nah, dapatkah kalian menyebutkan jenis gaya yang terjadi saat bersepeda? Saat sepeda sedang melaju, kita dapat menghentikannya dengan cara menarik tuas rem. Peristiwa berhentinya sepeda dikarenakan adanya gaya gesek antara ban sepeda dengan rem sepeda. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Secara umum, terdapat dua macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung peruntukannya. Kaca bertekstur halus supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik.
Sedangkan ban kendaraan bertekstur kasar agar tidak licin atau membuat tergelincir saat dipakai. Makin licin permukaan suatu benda, makin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda yang mempunyai permukaan kasar mudah untuk dipegang. Kasar atau licinnya permukaan benda memengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Gaya gesekan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan tujuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan berbagai cara untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek. Cara memperkecil atau memperbesar gaya gesekan. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. 2. Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah bergerak. Kita dapat mendorong meja atau lemari yang cukup berat dengan gelondongan kayu. Dengan begitu, gaya gesekan yang terjadi dapat diperkecil. 3. Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak tergelincir pada saat berlari dan menendang bola. Yang keempat, membuat alur-alur pada ban mobil atau sepeda motor. Untuk menghindari tergelincir pada jalan yang dilewatinya, pada ban sepeda motor dan mobil terdapat alur-alur. Alur-alur ini bertujuan untuk memperbesar gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan. Manfaat gaya gesek itu apa saja? Yang pertama, benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. 2. Ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya beralur-alur sehingga tidak tergelincir. 3. Rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. 4. Amplas digosokkan ke permukaan kayu agar halus. 5. Gergaji digosok-gosokkan pada kayu agar mudah terpotong. Nah, kerugian dari gaya gesek: 1. Menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Adanya gesekan antara ban sepeda dengan aspal membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesekan menghambat gerakan suatu benda. Yang kedua, menyebabkan aus. Ban sepeda kita menjadi gundul, lalu sepatu yang kita pakai pun bagian bawahnya menjadi tipis. Hal ini dikarenakan gesekan antara ban dan alas sepatu dengan jalanan. Jadi, gesekan menyebabkan benda-benda menjadi aus.